warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dana atas waktunya dan mohon maaf nih sampun ganggu wekdal istirahat jenengan. Ini perkenankan saya dari mahasiswa Universitas Sapin Pati. Alhamdulillah pada semester 4 ini ada mata kuliah perwasitan dan di situ ada tugas untuk mewawancarai salah satu cabang olahraga yang sudah ditentukan. Alhamdulillah saya dapatnya itu untuk cabur olahraga tenis meja. Nah, dan di sini nanti akan meminta istilahnya pengalaman Mas Diana terkait dengan perwasitan di bidang olahraga tenis meja tersebut. Nah, ya langsung saja untuk Mas Diana, ini pertanyaan yang pertama Mas. Ini terkait dengan istilah kayak profesi wasit tenis meja ini sudah menggeluti, ini sudah mulai dari tahun berapa ya Mas mulai itu? Kurang lebih itu tahun 2015 pada saat saya masih kuliah pertama itu di daerah dari Jaksa. Dari Jaksa. Berarti mulai 2015 itu ya. Tapi sebelum itu masih belum ada lisensi wasit itu, maksudnya wasit gampangannya wasit antar kampung gitulah. Oh iya iya iya. Jadi mulai tahun 2015 ya. Sekarang berarti ya udah lumayan 10 tahunan ya. 9 tahun ya. Kemudian sudah pernah mewasiti tingkat apa saja dan event apa saja Mas? Yang paling tinggi itu event tingkat provinsi, Event sudah. Terus ya itu lomba antar kabupaten 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah. Berarti yang paling tinggi itu tingkat provinsi itu tadi ya. Itu kejuaraan Kejurprov. Oh, iya. Terus untuk syarat menjadi wasit cabang olahraga ini tuh apa saja? Lumayan ribet ya untuk wasit ini, itu ada itu baju harus rapi. Terus ada harus lisensi. Kalau kejurprov, kalau kejurda itu minimal punya lisensi minimal wasit pelatihan. Oh iya. Ada pelatihannya dulu minimal. Kalau wasit tingkat kabupaten ya tidak terlalu untuk lisensi, tidak terlalu ya. Terus itu kalau tingkat provinsi baju rapi, pakai sepatu pantofel, pakaian, terus ada kayak buku-buku kartu kuning, terus ballpoint dan alat-alat untuk wasit itu. Oh iya, itu perlu dipersiapkan. Untuk selanjutnya, tahapan untuk menjadi wasit profesional cabang olahraga tenis meja itu bagaimana? Mulai bisa dijelaskan untuk yang tingkatan dari tingkatan bawah sampai ke tingkatan tertingginya. Untuk jadi wasit itu lebih enak mungkin jadi atletnya dulu. Oh ya, kalau ada atlet itu enak mungkin menguasai dasar-dasar wasitan. Saya dulu itu sebelum mendapatkan lisensi wasit itu, ya saya sudah mengetahui dasar-dasar permainan pingpong karena dulu saya juga atlet pingpong. Nah, setelah masuk dunia perwasitan ada lisensinya ternyata lebih luas lagi. Tidak selihat yang saya pikirkan tuh yang ada gini aja, gitu aja, ternyata masih luas. Ada teknik-teknik khusus dari kacamata wasit itu berbeda daripada kacamata atlet. Oh iya, betul sekali. Kemudian, nah ini untuk dulu biaya ambil lisensi wasit dari awal sampai tingkat profesional tuh kira-kira sekitar berapa itu? Kalau awal enggak ada ya. Kalau masuk lisensi pertama wasit ini dari dana pribadi atau biaya pribadi lah gitu. Ambil mungkin dulu ada pembukaan wasit massal, kemudian saya ikut. Mungkin biayanya lebih agak ringan karena ada banyak orang. Kalau untuk mungkin dengar-dengar kalau untuk yang tingkatan laginya itu sampai berapa? Kalau tingkat lebih tinggi di atas provinsi mungkin ya sekitar, kalau enggak saya dengar ya dulu itu 2018 sekitar antara 500 sampai 1 juta. Antara segitu ya. Kalau tahun segitu, kalau tahun segini segini malah berapa ya? Saya juga enggak tahu tapi kalau di atas provinsi itu lebih ya sekitar saya dengar itu. Oh, berarti kalau yang jenengan punya untuk lisensi ini, untuk lisensi ke atasnya itu kira-kira? Iya, itu antara 500. Kalau dulu sekitar antara 300-an atau 400-an saya itu. Ya
lisensi yang wasit kabupaten sama provinsi. Itu berarti nanti udah lisensi nasional tingkatannya Belum, atau kalau yang belum? awal masih ya daerah di dalam provinsi lah gitu Heeh, istilahnya. iya. Ya karisidenan dalam kabupaten gitu aja. Heeh, Kalau masih atas lagi nanti ada lagi. ada lagi. Kemudian untuk nah ini kira-kira untuk pendapatan wasit yang berlisensi dengan yang belum berlisensi itu beda ya nanti. Tergantung Heeh. eventnya Oh, kalau tergantung saya ya, event-nya, heeh. kalau eventnya di dalam kabupaten sendiri itu biasanya harganya sama semua. Oh, Kalau iya, wasit lisensi yang masih bawah ya, kalau mhm, lisensi atlet atas beda lagi. Kalau nanti eventnya di Kejurda atau di Kejumroh, nah itu lumayan itu ya, udah mhm, udah tinggi. Kalau di ya kampung, kecamatan atau kabupaten ya, ya sekitar 150 heeh, 100 per hari. Kalau Kejurprov, kalau Kejurda itu sudah eh, per hari kurang lebih itu 350-an per hari, 150-an, ya per hari. itu biasanya nyampe berapa hari kalau sudah Kalau ke Jurprov itu? Kejurpres kalau Kejurda itu maksimal 3 hari, 3 hari? 3 hari, maksimal Oh, 3 hari. 3 hari. Itu segitu tuh di luar uang makan dan itu bagian Sudah ada itu tip sudah ditanggung semua. semuanya itu, Makan, tapi kan heeh, kalau wasit itu biasanya diambil yang sekitar daerah daerah lomba situ. oh, Dia tidak nambah terlalu akomodasi, heeh ya. heeh, iya. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini terkait dengan, apakah wasit harus memahami cabang olahraga yang akan dipertandingkan? Nah ini, Nah, itu tentu tadi ini kembali ke atlet heeh, tadi, dia iya, harus paham. mhm, Mungkin dari sudut atau kacamata wasit atau kacamata atlet itu berbeda ya. Jadi heeh, wasit itu harus paham, mhm, paham eh, pertandingan yang ada itu intensitasnya atau bagaimana, bagaimana itu harus iya, paham iya wasit harus itu. paham, Dia harus paham heeh, aturannya, harus mhm, bisa merasakan dari kacamata atlet dan kita sebagai wasit harus tahu bagaimana heeh, caranya. iya. Terus ini untuk selanjutnya, nah terkait dengan LOTG ini Law of the Game gitu, Oh iya, ini kira-kira wasit perlu memahami juga ya untuk oh iya terkait itu harus ya? harus Heeh, memahami. Kalau tidak itu apa pemain yang lebih paham aturan itu biasanya malah mendikte wasitnya. mhm. Gitu. Itu kalau Law of the Game ini ada bukunya gitu? Bisa ada Ada bukunya? dulu ada Oh, itu ditawarkan itu tapi mmm, tidak saya ambil terlalu mmm, tebal saya iya, tidak baca. Dulu tapi itu ada sebelum kejebak itu biasanya wasit diberikan beberapa lembar itu. oh gitu, LOTG itu ada. mhm. Itu isinya kira-kira garis besarnya Ya ya mejanya, terus ukurannya, terkait standar itunya ya ya? bolanya, Mmm, terus bagaimana mengambil bola, tangannya servis, heeh, bagaimana sikap apa pelatih, heeh, pemain juga itu ada semua sih. oh sudah, oh berarti ya. Nah, ini untuk selanjutnya, nah jika wasit lalai dalam menjalankan tugas, apa konsekuensinya ini Nah, kira-kira ini kalau tadi terjadi seperti itu? kalau lalai itu biasanya ya paling ringan protes ya. Heeh, Dari pemain jelas. Protes kalau mungkin wasit atletnya lebih mengetahui OTG dari wasitnya tadi. Wasit mhm, kalau dalam tangan mungkin bisa tertekan tadi. Nah, umpamanya bola keluar ada masuk sedikit dari kacamata wasit heeh, keluar heeh, tapi dari atlet masuk. Nah, itu sedikit ada heeh, perbedaan konflik itu ya konflik nanti konflik nah sedikit bisa, nanti. Tapi wasit heeh, harus mengambil sikap tegas mamanya ya tipis mungkin mungkin dari kacamata pemain masuk ya wasit harus tegas out ya, out. itu kalau sudah tingkat kejurda itu wasitnya berapa itu satu menangan Untuk ya ukurannya itu satu meja dua wasit. 2 wasit ya Ya, wasit berarti yang skor sama wasit yang utama. Yang skor kan wasit kedua, heeh, yang utama itu yang bagian biasanya itu berdiri. heeh, Itu biasanya berdiri itu untuk melihat yang lebih luas di area meja. oh. Nah ini untuk selanjutnya, jika wasit salah mengambil keputusan dan keputusan itu merugikan salah satu tim, apa tindakan yang tepat untuk wasit? Nah kira-kira kalau terjadi seperti itu Maksudnya mungkin apa ya? Salah servis atau gimana maksudnya? ya mungkin ini salah mengambil keputusan misal itu tadi ya, wasit memutuskan, ini Keluar kalau keluar tapi ternyata tidak lah itu, ya itu wasit apa kembali harus tegas. heeh, Ini tegas umpamanya tadi ada bola 50-50 dari kacamata main out dari wasit mamanya masuk ya harus mhm, tegas. Tapi konsekuensinya ya gitu dalam pertandingan selanjutnya mungkin wasit sudah tekan mentalnya. heeh, iya, Sudah mungkin oh iya tadi kok tidak saya seperti ini. Oh tadi kok harusnya seperti ini. Mungkin dari mhm,
mental wasit sudah mungkin agak tertekan dalam pertandingan selanjutnya. Itu kalau tenis meja itu sudah termasuk ya, olahraga ya di bawahnya bulu tangkis itu sudah maksudnya bergengsi juga gitu kan. Ya, Kalau di tingkat kabupaten itu. ya kalau di Pati ini lumayan bergengsi ya. Hmm. Mungkin ya keempat atau kelima setelah sepak Bisa bola, sepak bola, voli, bulu voli, tangkis bulu mungkin tangkis itu ya itu ya. baru tenis meja mungkin sudah populer di Pati. Populer juga. Nah, ini untuk selanjutnya Mas Dana ini. Nah, dasar hukum apa yang jelas agar wasit bisa terlindungi bila mana terjadi intensitas tingkat tinggi di dalam lapangan, misalnya kekerasan. Ini misalnya itu loh dasar hukum apa itu? Dasar hukumnya mungkin kan wasit ada gampangannya ada wasit yang mengetuai lagi, yang di atasnya wasit itu ya, bukan panitia, itu namanya kayak wasit tapi wasit yang lebih mengetahui seluruh meja itu. Nah, mungkin itu sebagai dasar hukumnya yang punya hukum lebih tahu, yang lebih expert kan wasit fokus di dalam lapangan. Kalau ada kekerasan mungkin seperti ini itu sudah urusan wasit tadi, wasit panitia tadi yang lebih tinggi tadi sebenarnya, yang punya lisensi lebih, yang mungkin wasit tingkat internasional atau mungkin wasit nasional. Ini untuk bila mana wasit terkena insiden kekerasan dari pihak pemain, pelatih, ofisial atau supporter, apakah bisa dibawa ke meja hijau? Dasar hukum apa yang mana yang dilaporkan ini? Kalau dasar Ya hukumnya, mungkin ini mudah-mudahan nggak terjadi. kalau dasar hukumnya wasit di dalam lapangan tidak tahu. Jelas itu kalau lisensi tingkat masih bawah itu tidak ada pengetahuan atau instruksi seperti itu. Untuk instansi hukum mungkin tadi wasit yang utama tadi yang mengatur seluruh pertandingan di dalam event tersebut. Mungkin wasit itu lebih tahu dasar hukumnya. Mungkin kalau ada kejadian seperti ini kekerasan itu ya, kalau wasit di dalam lapangan itu saya kira jarang yang tahu dasar hukumnya. Mungkin sudah fokus ke dalam lapangan saja. Kalau sudah luar lapangan mungkin ada yang lebih tahu. Nah, iya terima kasih itu untuk waktunya Mas Dena. Ini di luar ini juga nih kalau menurut Mas ini untuk tenis meja ini ya seperti yang kita ketahui itu kok peminatnya itu agak susah itu dari anak-anak itu loh. Kira-kira yang pertama itu adalah kalau saya menurut saya itu minat. Kalau bakat menurut saya itu ya kedua atau keempat atau kelima lah. Yang pertama adalah minat. Soalnya itu tenis meja itu salah satu olahraga yang intensitasnya tinggi atau kecepatan bolanya tinggi. Mungkin ya kalau sama minton itu mungkin ya. Kalau minton kan lapangannya luas. Tapi secara kecepatan mungkin di bawah pingpong. Nah, pingpong itu mungkin kalau di televisi kan tidak bisa menikmati pingpong itu bolanya di mana itu tidak terlalu cepat itu karena itu mungkin ya itu minatnya mungkin masyarakat Indonesia mungkin kurang karena itu ya pertama minat ada itu tekniknya yang lumayan banyak dan ribet. Iya. Soalnya saya itu juga kalau pas mau ada lomba itu nyari anak yang mau dulu itu aja susah gitu loh. Yang penting mau dulu nih loh kadang terus wes diajarin kok angel loh terus wes nyerah. Tapi kalau bulu tangkis yo senajan hanya bisa gini-gini tapi ada ini loh. Kalau menurut saya kalau minta ya menurut saya ya kan ada intensitasnya atau jedanya habis naplek bisa mikir sebentar bolanya kemana habis ini cemes atau drop shot kan tahu kemana kalau pingpong enggak harus cepat ya minat tadi kalau bolanya cepat ke sana kalau enggak mikir cepat itu bola lewat anak itu sudah malas kok gini olahraganya wah macamnya seperti gini bolanya enggak kelihatan malas ini malas antara refleks dan berpikir tuh harus cepat. Iya, terima kasih Mas Dana atas waktunya. Ya, itu saja untuk wawancara pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.